Kembali lagi. Kembali lagi orang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke masa salam masa gini mah lambaikan tangan. Film minta aja. Kayak nggone uji nyali kalau enggak mampu lambaikan tangan. Bukan. Nah itu tadi kok salam seharusnya salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari salah satu subscribe yang mengenai kartu kredit. Ya, kartu kredit. Ini pertanyaannya ada di sini. Di sini. Ini kelihatan kan? Iya loh. Kelihatan? Enggak. Ya, ini masalahnya. Tapi habis ini kelihatan dulu, kelihatan. Iya. Kelihatan dong. Gini saya sampaikan aja. Iya. Sampaikan. Pertanyaannya gini pemirsa, salah satu subscribe ini menanyakan. Enggak, jadi disampaikan gini. Bahkan yang bersangkutan mengirimkan rekaman rekaman dari penagihan yang dilakukan oleh salah satu bank kepada subscribe ini atau kita sebut si A. Ya. Melakukan penagihan, disampaikanlah dalam penagihan tersebut semua teman-teman kantor atau kerabat-kerabatnya itu dihubungi oleh pihak bank, mengenai tagihan atau cicilan yang mungkin ada keterlambatan oleh si A tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan, gimana Pak Bos itu aturan hukumnya yang mengenai masalah tersebut? Ya. Jadi gini. Sebentar Pak Bos. Gini pemirsa, untuk diketahui. Jadi gimana? Iya. Biasanya atau sebelum teman-teman kalau pernah melakukan kredit dengan pihak bank, biasanya kan itu lewat aplikasi Pak Bos, dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Namun di situ kan ada pilihan di aplikasinya itu. Iya, lihat sana. Iya. Di aplikasi tersebut disampaikan atau ada tombol subscribe. Kalau gitu, kalau ini kan pinjaman Pak Bos. Pinjaman online atau kartu kredit biasanya itu kan ada izinkan aplikasi ini untuk mengakses kontak. Ya, lihat sana. Untuk mengakses kontak. Ya. Dan di situ apabila teman-teman mengklik tombol tersebut secara otomatis Ini luas sudah buat biar repotan. Secara otomatis kontak-kontak yang ada di ponselnya Pak Bos. Cekek gak tau tuh. Secara otomatis aplikasi tersebut merekam atau bisa mengakses kontak-kontak yang ada di ponsel tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, si yang berutang itu si A. Namun semua yang atau kerabat dekat teman-teman kantornya itu dihubungi oleh pihak bank. Ya. Gimana aturan hukumnya itu Pak Bos? Jadi gini, di video yang sebelumnya, ya lihat sana, apa yang lihat saya, nasib nanti. Jadi gini, di video kita yang sebelumnya saya sudah menyampaikan ada beberapa etika yang harus ditaati oleh teman-teman debt collector pada saat melakukan penagihan. Jadi kita fokus ke surat edaran Bank Indonesia ya. Surat edaran Bank Indonesia. Jadi disampaikan satu, kita fokus yang pada pertanyaan yang kali ini ya. Satu, apabila menagih harus pada si pemegang kartu kredit. Jadi tidak boleh ke yang lainnya, mungkin kerabat atau keluarga atau bahkan mungkin teman dekatnya, tidak boleh. Terus yang kedua etikanya, bahwa dalam penagihan tersebut dilarang ada ancaman, apalagi mempermalukan. Ya. Iya Pak. Ya. Oh iya. Ya. Makanya dijawab biar saya teruskan. Iya. Dilarang mempermalukan, gitu loh. Nah, sebentar. Di sini arti mempermalukan itu gimana Pak Bos? Biar diperjelas. Ya. Jadi mempermalukan itu maksudnya bahasa Jawanya isik-isik no.
biar dipahami, biar bisa Ya seperti halnya ya. Seumpama saya punya utang, Ya. tapi ya jangan sampai aja. Udah bisa, jangan. Ya seorang lain lah, orang lain punya utang. Ya, si A ini tadi punya utang, Ya. dan si A ini teman-teman sekantornya pada prinsipnya kan nggak tahu itu utang cuma berapa sih paling. Bahkan kan kalau kartu kredit kan ada batas minimalnya, Ya, pembayaran. limit. Iya limit. Bukan batas minimal pembayaran kan ada. Oh iya. Nah, itu paling cuma 1 juta atau 2 juta. Tapi malunya ya luar biasa dikarenakan seharusnya teman-teman sekantornya ini nggak tahu. Tapi kemudian mengetahui. Nah, pertanyaannya seperti apakah akses nomor telepon itu ya, apakah diwajibkan atau memang bagaimana? Tapi kalau seperti ini dan tidak diizinkan oleh si pemegang kartu kredit, ada pidananya karena termasuk penyalahgunaan data pribadi. Jadi penyalahgunaan data Jadi pribadi, ya. kesimpulannya di sini tidak dibenarkan. Belum. Oh belum. Kesimpulan masih banyak, ini masih berapa belasnya? Oh iya. Oh iya, Iya, nanti itu iya. Iya. Penyalahgunaan data pribadi. Dan itu sudah diatur ancaman pidananya itu di dalam Undang-Undang IT pasal 32. Ini kan? Ya, kalau ini ada. Iya. Lanjut. Ya. Terus apabila itu benar-benar terjadi dan dari si pemegang kartu kredit tidak merasa atau tidak mengizinkan untuk Menghubungi ya tersebut. menghubungi yang bersangkutan ini, orang satu kantor semuanya ini, maka saran kita laporkan tindak pidananya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT itu tadi pasal 32. Penyalahgunaan data pribadi. Benar. Terus yang kedua ini apabila saudara Siapa tadi? si A itu dipermalukan itu kan termasuk dipermalukan walaupun kami mendengarkan rekamannya ini tidak ada ancaman kekerasan, memang tidak ada. Tapi kalau tindakan yang mempermalukan teman sekantor seperti itu sampai kemudian orang awalnya tidak tahu sampai Jadi mengetahui, laporkan saja kemana? Ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, ke Bank Indonesia, dan tembusannya ke bank yang bersangkutan. Jadi waktu itu si A ini juga ditelepon secara terus-menerus dan itu etikanya tidak boleh, tidak bisa. Kalau lewat deskol ya, bagian bank lah, bagian yang menghubungi atau deskol biasanya. Ya, deskol itu tidak diperkenankan menghubungi secara terus-menerus, apalagi yang bersangkutan merasa terganggu. Jadi sudah saran kita tetap laporkan. Satu, laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, ke Bank Indonesia, terus laporkan ke BPSK. BPSK apa mas? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu biasanya ada di kabupaten, ya, kabupaten atau kota. Nah, di Perindak masing-masing kota. Tembusannya ke bank tersebut nanti pasti akan teguran pasti. Kalau hal tersebut yang dilakukan oleh bank kepada si A itu tidak dibenarkan ya Bapak, untuk menurut aturan hukumnya. Ya, terus Tidak dibenarkan apabila ya laporan ke polisi itu kalau memang yang terkait undang-undang IT-nya pasal 32. 32, jadi penyalahgunaan data pribadi nggak boleh itu. Lah kok guyu? Keadaan. Sudah ya? Ya sudah, kalau sudah. Barangkali enggak, kesimpulannya juga. oh iya kesimpulan. Ya, Jadi kesimpulannya gini pemirsa, apabila teman-teman yang merasa terganggu atau
merasa tidak nyaman terhadap perlakuan bank kepada nasabah. Ya kalau seperti itu berarti ya etikanya paling nggak saya Enggak, sebutkan. apabila melanggar etika yang disampaikan itu tadi, langkah-langkah yang pertama itu teman-teman bisa lakukan pengaduan ke Bank Indonesia atau ke OJK, tembusan ke bank yang bersangkutan. Bukan, jadi ya Bank Indonesia. Iya. Ya, kirim surat sendiri tidak apa-apa Bank Indonesia. Iya. Atau mungkin jadi satu kepadanya Bank Indonesia. Nanti tembusan ke Otoritas Jasa Keuangan atau sebaliknya. Tembusannya juga nanti ke BPSK. Terus kemudian ke bank yang bersangkutan. Itu apabila terjadi pelanggaran etika terhadap penagihan. Terus apabila terkait terhadap penyalahgunaan data pribadi, ada pidananya itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian pemirsa terkait pasal 32 Undang-Undang IT. Mungkin itu dulu pemirsa pembahasan kita, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Iya. Iya. Sampai situ. Sekian dulu pembahasan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.